Halo semua, kali ini gue akan menceritakan pengalaman mistis gue ketika mendaki ke Gunung Lawu di akhir Oktober tahun 2020 ini. Jadi planning gue ke Lawu itu rencana 3 hari 2 malam. Kan ada tanggal merah tuh ya, Maulid Nabi di akhir Oktober. Nah, jadi sekitar itulah. Rabu malam gue berangkat sama teman-teman, ada sepupu gue juga. Kita berangkat dari Tangerang itu jam 11 malam. Satu mobil 7 orang, dan semuanya itu ikut naik juga. Di perjalanan menuju tol Karawang waktu itu, pas gue mau tidur, belum apa-apa gue udah ditampakin sama sosok yang tinggi banget, 2 meter lebih ada. Dia nyebrang dari jalan tol dengan pakaian yang panjang, putih, lusuh, nyebrang set gitu. halus banget nyebrangnya. Dan dia kaget, dia nengok ke gua. Saat itu gua langsung tutup mata, baca-baca. Jadi tuh dia kaget, gua juga kaget. Tapi ya udah begitu ya, mau gimana, nggak mungkin dong gue cerita-cerita ke teman-teman udah lihat hal seperti itu. Jadi ya udah, gue telan sendiri aja, gue simpan sendiri sampai akhirnya tiba di base camp Gunung Lawu itu sekitar jam 10 pagi. Di situ teman-teman gue istirahat dulu, istirahat sampai jam 12 siang lah ya, makan, packing ulang, dan akhirnya kami tuh naik sekitar jam 1 siang. Naik jam 1 siang dengan debriefing sama petugas yang jaga Simaksi. Mereka bilang jangan ada yang ngecamp di pos 4. Pertama karena tempatnya sempit, takutnya gak akan muat, dan hari itu udah hampir full kuota juga. Mereka juga briefing trek dari pos 3 sampai, trek dari pos 2 ke pos 3, dan trek dari 3 ke 4 serta 4 ke 5 itu lumayan curam. Jadi jangan kaget katanya. Berangkatlah kami bertujuh sekitar jam 1:30 siang setelah di briefing oleh petugas dari Simaksi. Persyaratannya bayar tiket Simaksi 20.000 beserta identitas. Udah sih itu aja. Pas jalan, targetnya itu kita sebelum maghrib udah sampai di pos 3. Cuma banyak pendaki yang turun bilang kalau pos 3 itu udah rame kayak pasar katanya, dan kemungkinan kami gak akan dapat tempat juga. Akhirnya ngecamp lah kami di pos 2. Kebetulan sebelum maghrib udah sampai pos 2. Bermalam di pos 2 dengan 2 tenda. Malamnya itu gue pengen pipis sekitar jam 2 malam atau jam 2:30 mau subuh ya. Itu gue pipis di balik shelter. Di pos 2 itu ada shelter, di belakang shelter itu gue pipis, misi-misi, numpang-numpang. Gak lama itu ada suara ketawa. Cuma ya gue diemin aja. Bagi gue masih wajar kalau ada suara ketawa di dalam gunung. Gak lama gue pipis,
Dan dengan buru-buru juga gue balik lagi ke tenda. Sampai akhirnya pagi tiba, jam 9 pagi kita mulai start lagi. Berarti itu udah hari Jumat. Jam 9 pagi kita mulai start lagi untuk naik. Sampailah kita di pos 3 itu sekitar jam 12 siang. Istirahat dulu, makan dulu, karena di situ ada warung juga. Nggak lama jam 1-nya lanjut lagi, dan jam setengah 4 sore itu kita udah nyampe di pos 4. Cuma kami juga nggak mau kan yang namanya berlama-lama di pos 4, karena yang kalian tahu pos 4 di Gunung Lawu itu lumayan cukup banyak cerita kalau malam. Jam setengah 4 sore kami lanjut jalan lagi dari pos 4 menuju pos 5. Ingat, trek pos 4 ke pos 5 itu lumayan curam. Jadi kami agak kewalahan mendaki gunung sore itu. Dan sebelum sampai di pos 5, kami ketemu trek malam. Dari pos 4 ke pos 5 itu kurang lebih 3 jam. Tapi karena kami banyak istirahat, ya mau gak mau kami melalui trek malam. Akhirnya sebelum maghrib kami putuskan berhenti di pinggir jalur dan mulai mempersiapkan headlamp, juga briefing ulang, karena ini sudah akan melalui trek malam gitu kan, bahwa nggak boleh ada yang kepisah dan juga harus rapat. Akhirnya setelah istirahat, maghrib sudah lewat, kami lanjut jalan lagi. Di saat itu ada hal yang aneh yang gue rasain, dimana gue kira ada orang di belakang gue, which is itu suami gue juga kan ikut ya. Ternyata pas gue nengok, nggak ada orang di belakang. Padahal itu jelas banget kedengeran ada suara langkah kaki dan suara tas yang keguncang-guncang sama langkah kakinya gitu. Tapi ini nggak ada. Akhirnya di situ gue panggil, gue teriak nama suami gue, dan dia nyaut langsung saat itu juga. Gue diam di tempat sampai nunggu suami gue tuh muncul, karena kan kayak kepisah sama belokan gitu. Itu hal aneh yang gue alamin. Dan di trek malam itu juga suami gue ada cerita juga bahwa dia melihat wujud dari leher sampai bawah itu yang tingginya tinggi banget. Dia lihat di pinggir kiri jurang, karena kan sebelah kanan tuh yang pepohonan gitu, sebelah kiri jurang. Itu dia lihat tinggi banget. Dari dia lihat aja tuh dari leher sampai ke bawah jurang tuh masih belum kelihatan gitu kakinya. Baru lihat segitu dia udah nggak bisa berani natap lama-lama, dia langsung fokus lagi ke trek. Itu cerita dari suami gua ketika turun. Sampai akhirnya kami sampai di pos 5 itu sekitar jam 7 malam. Di situ gue udah mulai mual, badan gue udah mulai gak enak. Tapi gue segan untuk cerita ke anak-anak. Dan akhirnya anak-anak lanjut untuk terusin perjalanan malam itu ke pos yang namanya Gupakan Menjangan. Karena memang targetnya itu ya di situ. Pos terakhir lah ya, Gupakan Menjangan, yang mana itu juga merupakan salah satu batas vegetasi. Lanjut dari pos 5 ke pos Gupakan Menjangan jam 7 malam. Di situ ada beberapa tanjakan yang harus kami lalui, dan gak lama temen gue Arif nih minta break. Dia mau ganti baterai untuk headlamp katanya. Kita break di pinggir jalur di trek yang agak menanjak. Dan selama teman gue ini Arif ganti baterai, gue ngeliat ke arah bawah.
gue lihat ada kayak ada sosok lagi naik gitu ya. Gue kira itu pendaki, bahkan udah hampir keluar di mulut gue, "Woi awas, ada pendaki mau lewat, tolong minggir." Gue udah hampir mau bilang begitu, tapi ternyata pas gue pastiin lagi, kok pendaki nggak pakai headlamp, padahal posisi malam jam 7:30. Tapi kok dia jalannya agak ngelayang. Gak lama gue perhatiin, ternyata sosok itu ngebentuk apa ya, kayak bulatan putih yang bentuknya abstrak kayak gumpalan asap ya. Lama-lama gue perhatiin dia malah belok ke semak-semak. Itu gue kagetnya minta ampun. Kaki gue langsung gemeter, gue peluk saat itu juga. Gue baca-baca dan lagi-lagi gue gak berani bilang ke anak-anak apa yang gue lihat itu. Gue takut mereka ikut takut nantinya. Akhirnya kembali lagi gue telan hal-hal yang seperti itu, dan sampailah di pos Gupakan Menjangan itu jam 8 malam. Ketika sampai, teman-teman gue ini langsung sigap buat ngediriin tenda, dan gue izin permisi dulu ke mereka. Gue bilang gue pengen pipis, padahal di situ gue muntah-muntah. Tapi muntahnya gue itu bukan muntah yang muntahin makanan gitu, muntah air. Orang-orang bilang katanya kalau muntah kayak gitu ketempelan. Gue ditemenin suami gue malam itu. Gue cuma cerita ke suami gue. Udah akhirnya baca-baca aja sampai udah mendingan dan lumayan agak lemas. Harusnya gue akan yang masak ya, karena cewek di situ tuh cuma ada 2, sepupu gue dan gue. Cuma karena malam kedua itu gue udah mulai lemas, jadi yang masak itu sepupu gue beserta teman-teman yang lain. Gue merhatiin mereka masak dari dalam tenda, karena kan tendanya tuh kayak hadap-hadapan gitu ya, gue requestnya. Nah, sekitar jam 10 malam, sepupu gue ini yang cewek, dia ngeliat ke arah pepohonan sebelah kiri. Dia ngeliat kayak ada sosok bayangan putih katanya. Tapi dipastiin lagi sama temen gue kalau itu tuh bukan seperti apa yang dia lihat atau apa yang dia maksud. Itu awan katanya. Terus ya udah, gue juga nggak mau yang mencari-cari. Gue cuma mendengar percakapan mereka dari dalam tenda. Nggak lama gue lanjut tidur. Lagi-lagi jam 2 malam gue kebelet pipis. Sampai akhirnya gue bangunin suami gue buat minta temenin pipis. Setelah selesai dari pipis itu, nggak tahu kenapa fokus pandangan mata gue tuh ke arah pohon-pohon yang sebelah kiri, yang tadi sepupu gue cerita dia melihat sesuatu atau bayangan putih gitu. Dan ya Allah, gue bingung jelasinnya gimana. Yang akhirnya gue ngelihat ke pohon-pohon itu, dan gue menangkap satu sosok tinggi, pakai baju jubah putih juga, tapi bentuk kepalanya itu segitiga dan mukanya kayak ikan pari. Gue bingung setengah mati, itu makhluk apa ya Allah. Cuma ya lagi-lagi gue cuma udah telan aja sendiri gitu ngeliat hal-hal seperti itu. Gue yang ya Allah, gue doa sebisa gue, dan gue buru-buru juga masuk tenda. Entah surat apa aja itu yang gue baca. Sampai akhirnya subuh tiba, dan kita rencana mau summit. Itu udah masuk Sabtu pagi. Posisi jam 5:30 kami masih di pos Gupakan Menjangan, dan udah siap-siap mau summit ke puncak. Cuma untuk summit ke puncak itu katanya berangkat 2 jam, karena masih harus melewati
Hargo Dalam. Oh enggak, masih harus melewati pasar Bubrah atau pasar Dieng, terus Hargo Dalam, kemudian Hargo Dumilah. Start jam 5:30. Biasa ada break-breaknya juga. Setelah pasar Dieng dilewatin, di situ gue sempat minta break kan. Udah mulai ada pohon-pohon cantigi di sana yang ukuran tingginya itu sedada gitu. Di saat gue break, lagi-lagi entah kenapa pandangan gue itu fokus ke pohon cantigi yang tingginya sedada. Gue perhatiin lama di pohon itu. Pohonnya tuh posisi agak bawah karena kan gue juga break di posisi tanjakan gitu. Posisi pohonnya ada di bawah gue. Gue liatin lama. Gak lama ada muncul sosok pendaki cowok, rambutnya bergelombang, panjangnya seleher, tatapan matanya tuh yang apa ya, sendu gitu, pilu, kayak pengen nangis tapi ya gimana. Gue nggak paham itu apa dan kenapa, ya Allah kok bisa gitu. Cuma ya gue ngoceh dalam hati. Gue bilang, lu mau minta tolong atau gimana? Gue nggak bisa, gue nggak paham, gue bilang. Dan nggak lama dari gue ngoceh dalam hati gitu, bayangan itu hilang. Lagi-lagi gue diem. Gue nggak cerita ke teman-teman gue telan sendiri, dan akhirnya naik lagi sampai di Hargo Dalam, di tempatnya warung Boiem. Di situ kami isi perut dulu, sarapan pagi. Di situ sampai kita jam 8:30, dan ada toilet juga. Setelah selesai sarapan, kami lanjut lagi untuk ke puncak. Alhamdulillah sampai puncak jam 9:30. Agak gerimis pagi itu. Dan balik-balik dari puncak itu sekitar jam 10:30, selesai foto-foto dan lain hal. Balik lagi jam 10:30 dan sampai tenda itu lumayan cepet, 11:30. Kalau turun memang lebih cepet ya dibanding naik. 11:30 sampai tenda, ya biasa bikin cemilan, kopi segala macem. Nggak lama hujan turun deras badai dan hujan itu nggak ada redanya, nggak berhenti. Yang mau nggak mau kami nginep lagi semalam di situ. Jadi malam minggu gue masih di pos Gupangan Menjangan. Diputuskanlah menginap karena nggak mungkin turun juga karena kondisi cuaca yang buruk. Jalur juga pasti akan licin parah dan pasti akan ketemu trek malam lagi. Gue juga mikir ulang gitu. Tapi alhamdulillah malam terakhir gue gak nemuin apa-apa lagi. Gue benar-benar gue telan. Nggak gue ceritain sama sekali karena pengalaman dari sebelumnya. Turunlah kami di minggu pagi. Sekitar jam 7 pagi kami turun. Dan sampai di base camp itu sekitar jam 2 atau jam setengah 3 sore lah. Dari situ biasa makan, mandi, siap-siap, dan hujan mulai turun lagi disertai kabut. Sore itu kami gak boleh pulang sama orang base camp karena jarak pandang cuma sekitar 1-3 meter. Bahaya katanya. Akhirnya mau gak mau nunggu hujan reda dan kabut gak ada gitu. Akhirnya kami pulang jam 9 malam. Nah, jam 9 malam itu kita mulai turun, udah di mobil. Alhamdulillah gak ada yang kenapa-napa. Cuma suasana di mobil itu rasanya gimana ya,
lumayan mencekam gitu, karena mungkin gue udah mulai cerita apa yang gue alamin saat itu, dan nggak ada yang lain pun, yang lain gimana ya, yang lain tuh nggak ada yang ngalamin apa yang gue alamin gitu. Jadi cuma gue sama suami gue aja yang ditampakin, yang lain nggak ada hal-hal yang aneh. Malah sepupu gue yang lagi haid pun juga tidak mengalami atau melihat hal-hal yang aneh di gunung. Tapi ketika di mobil pas turun dalam perjalanan pulang, sepupu gue mual-mual, dia muntah-muntah, dan muntahannya itu juga bukan muntahan makanan atau apa, muntahnya bener-bener real air. Sampai dia minta tolong ke gue untuk pijitin lehernya di belakang. Gue pijitin, dan gue pas pijit juga gue malah keikutan mual juga. Dari situ langsung gue baca-bacain ayat-ayat suci Allah. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Gue khawatir, gue juga agak panik, tapi harus tenang. Dan alhamdulillah masa-masa itu terlewati. Dan saat itu juga temen gue yang lagi tidur juga dia ngalamin rep-rep, gak nyaman katanya. Tapi ya balik lagi, setelah itu tidak ada kejadian apa-apa. Jadi itu dia guys, pengalaman gue ketika mendaki Gunung Lau, yang rencananya 3 hari 2 malam, akhirnya gue lalui selama 4 hari 3 malam gue di Gunung Lau. Bayangkan, gunung yang mendapat gelar menjadi salah satu gunung atau termasuk gunung yang banyak memiliki kisah mistis di dalamnya. Tapi ya dengan berbekal doa, insya Allah nggak akan kejadian yang seperti sebelum-sebelumnya. Jadi gua menghimbau kepada para pendaki, kalau mendaki itu memang banyak yang harus dijaga, termasuk attitude, mulut, dan ungkapan-ungkapan di dalam hati pun patut dijaga. Itu dia guys, cerita gua di Gunung Lau. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.